Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terima kasih kepada panitia kajian yang memberi kesempatan untuk menjadi pengganti Ustadzuna Al-Fadil Abu Haidar Rahim hafizahullah ta'ala. Sebetulnya saya kesini ada tengok orang sakit dan sebetulnya nggak ingin ada yang tahu di antara ikhwan Bandung, cuma pas pengen makan itu lupa nama rumah makannya. Apa itu yang akhirnya kepaksa telepon saya, ternyata dikasih jadwal. Alhamdulillah, jadi nginep. Taib. Menjadi pembuka kebaikan itu dengan diawali berpikir tentang kebaikan. Terus sering diucapkan, makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan yuslih lakum a'malakum. Jadi ketika orang itu berpikir tentang kebaikan dan berucap tentang kebaikan, terus kemudian membayangkan jadi orang baik. Yang lebih mendasar lagi, membayangkan keutamaan dan manfaatnya orang baik. Maka insya Allah antum akan menjadi pembuka kebaikan. Contoh, ya Allah, kapan ya saya itu bisa punya rumah tahfidz gratis? Berpikir dulu. Iya enggak? Ya Allah, kapan ya saya itu bisa punya perusahaan besar, kemudian nanti separuh keuntungan untuk menyentuhin yatim piatu. Masya Allah. Yakin antum akan sampai ke sana meskipun hanya di pelatarannya, meskipun hanya 10%-nya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah.
Inna minan nasi mafatiha lil khairi. Ada sebagian orang yang menjadi pembuka kebaikan di dalam hidup ini. Bahkan Masya Allah hadirin sekalian, ada di antara mereka sampai membagi jutaan buku dengan sendirian di salah satu daerah Afrika. Buku sunnah. Ya. Antum coba berpikir kebaikan gak usah banyak-banyak. Fokus antum bagi-bagi buletin sunnah. Ketemu siapa aja, antum yakin sebulan itu bisa ketemu 1000 orang. Mungkin gak? Antum ketemu toyol sama. Kecuali antum kena penyakit minder di rumah terus, ya. Rata-rata berapa antum? Ketemu orang rono sono sini di pasar di ini. Coba setiap orang yang antum ketemu, antum kasih brosur kajian Cipaganti. Tiap Selasa, berapa banyak orang yang kenal kajian ini? Gitu. Oke. Jadi kita itu kadang-kadang menghabiskan waktu dengan tangan kosong surga. Padahal banyak yang kita bisa tenteng sehingga kita itu masuk surga. Tapi kecil. Antum kan punya majalah yang nggak pernah antum buka di rumah kan? Ada ya? Majalah-majalah sunnah. Al-Furqan, As-Sunnah, terus apa lagi? Ada yang punya? Coba yang punya angkat tangan. Gak ada yang punya. Bahaya ini. Terus punyanya apa mas? Ya. Coba majalah-majalah yang sudah gak antum baca kasih ke orang. Yakin antum nenteng 3 ke pasar ketemu orang 3 itu. Oke? Sehingga dari sekalian antum menjadi pembuka pintu sunnah kepada orang lain. Tapi ada sebagian orang maghaliqal syarri menjadi maaf. Ada sebagian orang yang menjadi pintu pembuka atau apa ya? Kunci pembuka kebaikan, kunci penutup keburukan. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliq lil khairi. Tapi ada sebagian orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan keburukan, tapi menjadi pembuka keburukan. Jadi maaf, penutup kebaikan ya. Jadi semua pintu kebaikan ditutup, pintu keburukan dibuka. Ya, ngaji dilarang. Muka panti yatim piatu dipersulit. Izin masjid dihalang-halangin. Ya. Bahkan hadirin sekalian, kalau bisa orang itu tidak mengenal kebaikan Islam. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang menjadi pembuka kebaikan dan menjadi pembuka keburukan, tapi ada sebagian manusia yang menjadi pembuka keburukan, penutup kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, fatuba liman ja'ala, sukseslah liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi, yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan ada di tangannya. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadaihi, dan celakalah orang yang di tangannya kunci-kunci pembuka keburukan.
Jadi pagi-pagi yang dipikir itu sudah jahat. Orang, ya. Yang dilempar tulisan-tulisan yang di WA sudah tidak menyenangkan orang. Beda dengan sekarang, coba lihat salafun saleh. Ketika Rasulullah SAW ketemu Abu Bakar dan beberapa sahabat jam segini, Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, man asbaha minkum shaima. Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Siapakah di antara kalian pagi hari ini puasa? Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Coba. Wa man at'ama minkumul yawma miskina. Siapa di antara kalian pagi hari ini memberi makan orang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, saya ya Rasulullah. Coba. Belum setengah hari. Wa man asbaha minkum wa man ada minkumul yawma maridha. Siapa di antara kalian yang menengok orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Dan Rasulullah menanyakan lagi, wa man atba'a minkumul janazatal yawma. Siapa di antara kalian yang menghantar orang mati ke kuburan hari ini? Pagi ini Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Coba. Amalan sosial yang sungguh sangat membutuhkan waktu, tenaga, dilakukan sebelum zuhur. Tapi di antara kita sampai detik ini, zikir pagi aja nggak kebaca. Istighfar nggak dilakukan, berpikir menjadi orang baik tidak. Amalan-amalan minim. Sementara kita itu lebih banyak menyanyikan waktu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, menuju kebaikan itu pasti ada kendala. Menjadi orang baik itu pasti ada tantangan, bukan hambatan ya. Kalau hambatan itu biasanya negatif, tantangan. Karena muslim itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW menantang. Lihat di dalam beberapa hadis Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu. Tapi dalam mengejar itu antum tidak akan bisa kokoh tanpa pertolongan Allah. Rasulullah katakan, wasta'in billah. Makanya doa pagi yang kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Biar kita tidak dibiarkan Allah. Kita dibiarkan Allah sedetik aja Pak, sekejap aja hancur. Ya. Apa setelah itu kata Rasulullah? Setelah wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan melemah. Mencoba berkali-kali untuk menjadi orang baik itu bukan aib. Bahkan per kali kita mencoba dinilai oleh Allah. Lu nyoba dagang gagal bolak-balik aja terpuji kok. Apalagi mencoba kembali terus dan mencoba menjadi penghuni surga, menjadi hamba Allah yang baik. Negatifnya di mana? Coba lihat Al-Kisai ketika gagal belajar bahasa Arab. 4 kali sekolah, bukan 4 kali belajar. 4 kali sekolah, nggak lulus. Kemudian ketika itu beliau melihat lagi putus asa. Ada semut yang menaikkan makanan ke tembok. Berkali-kali jatuh. Kadang didahulukan makanannya, jatuh semutnya. Nah, kan gitu, semut itu. Ya, kadang-kadang dahulu semutnya masuk liang dulu, jatuh makanannya. Berkali-kali dibantu temannya, jatuh bareng-bareng. Itu enggak pernah ada semut yang kapok. Terus dan akhirnya masuk. Gak mungkin Pak.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida itu enggak membuahkan aktivitas yang baik. Yuslih lakum a'mana, kan gitu. Diawali dengan berpikir menjadi orang baik, berucap kebaikan, insya Allah aktivitas kita yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Itu kan gitu. Nah, yang menjadi tantangan, makanya juga lihat di dalam masalah bersosial, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang mau bergaul sabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar. Itu kan gitu. Gangguan itu macam-macam. Ada gangguan agama. Antum melihara jenggot diomongin orang nggak? Itu diomongin, gangguan. Antum pakai celana, ada gangguan nggak? Gangguan, diomongin orang. Itu. Bahkan kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya tidak pernah ingin diomongin orang, sejatinya dia itu gendeng. Gila. Orang gilalah yang tidak pernah diomongin orang. Itu cek. Di dalam tataran sosial yang tidak pernah diomongin orang siapa? Malah kata Imam Ibnu Hazm, mendingan diomongin orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Diomongin ada pada diri kita buat koreksi, bahkan patut untuk didoakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, rahimallahu ra'an ahda uyubi ilayya, semoga Allah merahmati seorang yang menghadiahkan aib kepadaku. Kalau kita sekarang diomongin orang secara dusta, kata beliau, kita mendapatkan surga tanpa keluar keringat. Artinya omongannya itu diada-ada, artinya fitnah. Gitu kan? Hidup ini tidak lepas dari fitnah, iya enggak? Enggak nikah difitnah, nikah juga difitnah, iya enggak? Miskin difitnah, kaya juga difitnah. Mendingan minum dulu aja. Iya. Kawin satu difitnah, kawin dua difitnah. Mendingan kurang ajar loh. Oke. Jadi itu fitnah, Masya Allah. Makanya dari salian. Nah, kalau dipuji membuat kita itu ujub. Hancurlah amal kita. Bahkan hadirin sekalian, ujub itu berhala yang paling berbahaya. Karena apa? Nempel pada diri seseorang dan disembah setiap saat. Mendingan berhala yang pekarangan. Didatangin sehari cuma 4 kali mungkin. Itu paling banyak. Ini berhala ujub itu disapa, didatangi, diagungkan setiap saat. Itu makanya bahaya orang ujub. Contoh dipuji-puji. Wah, Masya Allah. Orang itu hafal 30 juz, Pak, ngelontok. Masya Allah, Pak. Oh, bangga. Hilang itu hafalannya. Atau dipuji-puji, hafal cuma juz 30. Cuman mujinya juz, 30 juz. Masya Allah, Pak. Itu orang hafal 30 juz. Ternyata cuma juz 30. Nah, itu kan sama aja memakai pakaian kedustaan yang menjijikkan. Untuk apa antum mengenakan satu pujian yang palsu? Tuh. Makanya hadirin sekalian, kata Imam Ibnu Hazm ini juga cukup bagus ya. Nanti kita mau kaji rutin nanti ya, setiap hari Senin itu ya. As-Siyar wal Akhlaq itu. Al-Akhlaq wa Siyar karya Imam Ibnu Hazm ditulis lebih daripada separuh umurnya. Padahal kitab itu hanya beberapa halaman. Dicetak sekarang dengan format kecil itu enggak ada 200 halaman. Tapi beliau tulis lebih daripada separuh umurnya. Karena buku itu rujukannya pengalaman hidup. Di situ beliau mengatakan,
kenikmatan, seluruh kenikmatan hidup adalah mengenyahkan dan membuang jauh-jauh omongan orang, memperhatikan omongan Allah, yaitu Quran. Sibukkan dengan firman Allah, lupakan dengan omongan manusia. Selesai, itu nikmat seger antum hidup. Kalau antum sekarang ini ngeladenin omongan orang kanan kiri, nggak ada habisnya. Di Bandung ini ada berapa orang? Bandung tok. Ya? Dan satu orang itu sanggup berbicara 24 jam. Iya enggak? Artinya antum memperhatikan omongan satu orang saja itu cukup pusing. Apalagi 10 ribu. Dan kenapa? Karena lidah ini nggak bertulang. Makanya nggak ada ceritanya orang yang capek pijet lidah. Weh mbak, aku mau pijet lidah mbak. Oh gue 5 jam nih. Nggak ada. Gitu. Nah diri sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tantangan untuk menjadi orang baik itu datang dari 4 orang. Seperti yang dikatakan oleh Abu Umamah Al-Bahili, lil mu'min fid dunya baina al-mu'minu fid dunya baina arba'atin. Orang mukmin di dunia ini tidak lepas di antara 4 musuh. Coba. Jadi siapa yang berpikir tidak pernah punya musuh, itu bahaya. Bahkan dia akan dimusuhi termasuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri memusuhi dia. Kan bahaya itu. Yang pertama, baina mu'minin yahsuduhu. Di antara yang pertama adalah mukmin yang hasad kepadanya. Nah, kan gitu. Jadi mukmin, antar mukmin ini bisa menjadi musuh. Apa? Lewat hasad. Sebagaimana kata orang, ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak pasti berebut. Padahal cuman akhirnya tinggal kentut. Iya gak? Yang diperebutkan ini ujung-ujungnya toilet kan? Gak ada. Antum hasud sama mobil mewah hasad. Ujung-ujungnya rongsokan nantinya. Gitu. Dan orang hasad itu karena ya macam-macam, karena persaingan, karena permusuhan, karena ujub, faktor ujub itu akan banyak hasad kepada orang lain. Ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada kesamaan nikmat yang sedang diperebutkan. Contoh, ikhwan yang sedang merebutkan akhwat untuk dilamar. Hasad enggak? Hasad. Pedagang bakso hasadnya sama ustadz enggak? Enggak. Itu kan gitu. Berdagang sama berdagang, ustadz sama ustadz. Karena ada kesamaan nikmat. Gitu. Selanjutnya, yang keempat sampai maunya selesai ya. Parah. Wa munafiqun yubghiduhu, orang munafik yang membencinya. Alias hadirin sekalian, kalau tidak lepas dari orang mukmin yang hasad kepada kita, akan kita mendapatkan permusuhan dari orang munafik yang membenci kita. Gitu. Lihat munafikun dari kalangan liberal, bagaimana mereka itu membenci sunnah, membenci ahli sunnah. Itu dari sisi agama, dari sisi dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi pribadi, pasti. Munafik yubghiduhu. Yang ketiga, orang kafir yang memeranginya. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sekarang ini tidak pernah berpikir perang, pasti akan diperangi. Namanya kafir, Pak. Pasti memeranginya. Bohong. Jadi kalau tidak ada perang itu bohong. Antum lihat sekarang Natuna, antum siap dikirim nggak? Udah, perang itu pasti ada. Loh, bukan sekarang di Suriah, bukan lagi di Yaman, sudah di Indonesia. Dan hikmah daripada perang jihad itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, menciptakan mental kesatria.
Makanya kalau jalan perang itu banyak munafik. Gitu. Kalau perang itu tawarannya antara hitam putih. Itu. Teman lawan. Hanya dua. Itu kan gitu. Wajah itu hanya kafir muslim. Lah kalau nggak perang kan wajah sampai 13. Itu kan gitu. Munafik itu wajahnya sampai 5, 7, 10. Gitu. Oke. Nah, wasyaitanin yukalu bihi syaitan yang menggoda kita. Jadi tidak lepas kalau kita tidak mukmin yang hasad kepada kita, munafik yang membenci kita, kafir yang memerangi kita, syaitan yang menggoda kita. Dan godaan syaitan itu lewat 7 jerat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama kita dijerat dengan kufur dan syirik. Makanya dibikin murtad kita. Ya, tidak suka sama Islam. Yang kedua kalau nggak bisa dijerat dengan kebid'ahan. Yang ketiga kalau nggak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Yang ketiga, kalau tidak kena juga dijerat dengan meremehkan dosa-dosa kecil. Nomor 4. Ya, 4 ya. Kalau nggak kena juga dibikin sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Dan ini banyak orang-orang muslim yang kena, mukmin yang kena. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang mubah boleh. Tetapi kewajiban-kewajiban yang kita sempurnakan masih banyak kita tidak urus. Contoh kecilnya, orang sibuk dengan mancing tapi menelantarkan keluarganya. Iya gak? Mancing mubah gak? Tapi kata Rasulullah SAW, man sakanal badiyata jafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot, wa man ittaba'a sayta ghafal, barang siapa yang suka mancing lalai. Karena nggak mungkin ada orang yang mancing sambil zikir, mancing sambil ngapalin Quran. Nggak fokus. Ya, waman waqafa abwabal a'immah uftutina biha, barang siapa yang berdiri di pintu-pintu pemimpin dia akan terfitnah. Makanya kita mendekat itu untuk menasihati, menjauhi bukan membukot alias melawan, tidak. Itu sama pemimpin begitu. Kita dekat untuk menasihati, jauh di dalam rangka apa? Untuk menjaga fitnah. Bukan bukot. Oke, hadirin sekalian, silahkan mancing, tapi urus yang wajib. Sudah hafal Al-Quran belum? Hadis Arba'in Nawawi aja nggak nyangkut, sempatnya mancing coba. Kira-kira kalau antum ketemu Imam Syafi'i nanti di surga, gimana? Ditanya, Mas, antum dulu hobi apa? Mancing. Hafal berapa hadis? Gitu. Ya Allah, makanya sering saya katakan, mancing itu hobi laki-laki konslet. Gimana nggak konslet? Ditawari ketemu ikan sama istri, dipilih ikan. Nah itu kira-kira ngeselin nggak? Masa istri sama ikan 1 derajat? Bahkan kalah. Gitu. Oke. Nah, yang lebih dahsyat lagi digoda dengan dibikin sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Ini kata para ulama, orang-orang hebat pun kadang-kadang terjerat ini jeratan setan ini. Contoh yang bisa dibaca, sibuk dengan tahajud tapi sholat subuhnya nggak ke masjid jamaah. Setan. Sibuk dengan sodako, menyentuhin fakir miskin yatim piatu, tapi punya utang nggak dibayar-bayar. Sekarang mana yang lebih utama? Bayar utang apa sedekah? Bayar utang. Gitu. Hadirin sekalian, maaf. Kadang-kadang di antara kita melakukan kegiatan pun sedang dikecoh oleh setan. Contoh di antara kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial, ya. Ya, apa ya contohnya?
main kopak sodor. Ada nggak? Main kundu, ada? Iya. Yeah. Saya itu mau bikin klub kopak sodor. Kopak sodor sunnah. Insya Allah. Jadi mendingan ini jelas daripada biker sunnah. Itu. Mas, kalimat sunnah itu kalimat yang sangat mulia. Jangan antum angger nisbatkan kopiah sunnah. Di sini value yang antum jual apa? Ya, kalau kopiah hitam itu nggak sunnah itu, bid'ah itu. Ana itu nanti khawatir ada orang yang nantang bikin biker bid'ah. Nggak. Kalau sekolah sunnah ada value yang dijual apa? Kurikulumnya sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Guru-gurunya memang kita mengutamakan yang bermanhaj ahli sunnah. Muatan-muatan pembelajarannya Quran dan sunnah. Sekarang muatan sepeda sunnah. Gimana? Ana nanya sama antum. Bukan lagi ngolok-ngolok. Ana sedang ngajak antum berpikir. Ya. Ini namanya ngaji akal sehat. Gitu. Kecuali antum tidak ada kegiatan di dalam hidup ini yang lebih mulia daripada itu. Masya Allah Pak. Yatim piatu terlantar. Pantai-pantai yang mereka gak dapat santunan banyak. Anak-anak yang putus pendidikan banyak. Mbok ya antum bikin klub yang bisa menyantunin anak putus sekolah bisa langsung sekolah. Merawat yatim piatu anak di dalam hadis Rasulullah ana wal yatim kahataini fil jannah. Saya dengan yatim nanti di surga seperti ini. Artinya dekat. Kalau begini berarti jauh. Begini. Jadi antum lembut memang. Tipuan setan menurut Imam Ibnu Qayyim yang ke-6 ini paling dahsyat, paling lembut. Apa? Kita suka dibikin sibuk dengan perkara yang utama. Nampak nggak apa-apa. Nampak itu bagus. Tapi kita sedang menelantarkan yang lebih utama, lebih bagus. Itu adalah jaring jerat setan. Dan yang ketujuhnya adalah dibunuh. Makanya Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Yaitu, antum juga bisa dibunuh oleh lawan-lawan ahli sunnah. Yang penting saya enggak. Iya. Gimana? Ya, mudah-mudahan Ustadz panjang umur. Kalau antum enggak perlu. Ya. Itu. Ya namanya umur itu gini loh Pak. Ya kadang-kadang bisa aja antum mati duluan daripada saya. Dan saya lebih akhir daripada antum. Bismillah. Oke. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, maka tidak ada kata sekarang ini kita tawar-tawar. Pokoknya gini loh Pak, prinsip ahli sunnah. Yang kita umur serba pendek, ranking dan prestasi akhirat belum banyak kita capai. Tangga-tangga surga masih minim, bahkan mungkin kita tidak masuk. Maka kita harus berprinsip, saya sejak sekarang nggak mau keluar keringet kalau nggak ada surganya. Dan surga itu dalil, artinya aktivitas antum itu harusnya ditunjukkan oleh dalil. Ngaji jelas, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, jelas. Ana wa kafilul yatimi kahataini, saya dengan penjamin anak yatim seperti ini. Jelas. Itu kan itu. Ya. Al-qabidu ala dini kal-qabidu ala al-jamrah, mempertahankan sunnah itu seperti jelas. Alias hadirin sekalian, kalau kita sekarang ini ingin betul-betul menjadi orang baik, menjadi pembuka kebaikan, saya nggak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya. Udah. Sekarang diajak orang, Mas, ayo, nih bantu-bantu nih, ngapain tuh? Konser nanti malam, ada nggak surganya?
Kayak gitu loh. Konser. Paling dapat rokok sebungkus. Nah gitu. Surganya ada nggak? Nah gitu loh Pak. Mas mancing. Ada nggak surganya? Nah gitu loh Pak. Mas main karambol catur. Ada nggak ya surganya? Kalau antum prinsipnya seperti itu, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada itu, umur antum yang pendek itu menjadi berkah. Gitu loh. Makanya di sini Rasulullah SAW mengajak kepada kita, badiru bil a'mali shalihah. Ayo bergegaslah untuk beramal soleh. Hal tantadiruna, ayo sekarang ini galakkan kajian sunnah. Ayo sekarang ini kita bersama-sama kita untuk menyantunin fakir miskin yatim piatu. Bahkan Masya Allah Pak, lihat. Rasulullah SAW mengatakan, as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bil laili wa sha'im bin nahar. Orang yang menyantunin janda dan juga fakir miskin itu seperti mujahid dan qiyamul lail di malam hari, puasa di siang hari. Coba Masya Allah. Pernah nggak kita berpikir yang begini-begini gitu loh. Jangan yang keren-keren, yang sekarang ini trendy-trendy, yang populer, tapi nggak populer di akhirat. Nah untuk apa sih antum populer di dunia? Nggak populer di akhirat, populer di bumi tapi nggak populer di langit. Untuk apa? Bahkan kita harus balik sekarang. Ya Allah, anak nggak peduli, nggak pernah populer di dunia, di bumi ini, tapi populer di makhluk langit. Saya nggak peduli populer di dunia, yang penting berpopuler di akhirat itu. Nah, masa sih kita ini rajin ngaji aja nunggu faqran munsia, miskin yang melupakan, beli bensin aja nggak bisa. Atau ghinan mudghiyah, kekayaan yang melupakan. Karena kata Ibnu Mu'tamir sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, dalam bidang dunia itu orang terbagi menjadi 4 kelas. Klaster. Kelas pertama, kelas ini yang paling tinggi itu apa? The have apa? Kelas konglomerat ya. Ini sulit ngaji, sulit ibadah. Karena disibukkan dengan dunianya, dilalaikan oleh dunianya. Seandainya mereka itu sempat ngaji, itu pertama nggak datang. Terus ngatur judulnya, ngatur ustadznya. Kan ngeseli kan? Ustadzin aja judulnya ini. Terus setelah itu buka, apa ya, saya mau keluar. Ada. Itu. Yang kelas menengah, kata beliau, inilah yang cenderung dia bisa anteng ibadah dan ngaji. Adapun kelas yang bawah juga begitu, dilupakan oleh kemiskinannya. Antum lihat orang-orang yang hidup menjadi manusia pinggiran menurut istilah medianya itu, kadang-kadang subhanallah, sholat enggak, puasa enggak. Coba bayangkan. Tuh, makanya antum bersyukur bisa datang ke Masjid Cibaganti ini. Antum bersyukur bisa dihidayai oleh Allah, bisa sholat, bisa menjadi mengenali Quran Sunnah. Itu nggak gampang Pak. Makanya nikmat pertama kali yang disyukuri penghuni surga itu bukan bidadari yang cantik, bukan pasangannya yang ganteng, istananya yang megah, tapi waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Hidayah yang bertengger di dalam diri antum itulah nikmat terbesar yang disyukuri oleh semua penghuni surga ketika masuk surga. Waqalu, siapa mereka? Ahlul jannah. Waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi gini Pak, antum jangan sampai hanyut dalam warna-warni kehidupan. Memang kegiatan sekarang itu cenderung melalaikan. Menjauhkan dari din kita, menjauhkan dari prinsip-prinsip agama kita, menjauhkan dari kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita ukir dengan baik. Nah, jangan sampai di tengah masyarakat, antum ketika sekarang saya tanya sama antum,
Gak usah jauh-jauh. Yang walimah itu mubah, muatannya lebih banyak menyeret antum kepada keburukan apa kebaikan. Itu coba. Ketika saat kegiatan hari-harinya, antum kemana? Bahkan saya sering katakan hidup di Indonesia ini seperti kita itu meletakkan roti bolu di tong sampah. Lama-lama bajin, lama-lama wangi, apa lama-lama busuk? Busuk kalau nggak antum jaga. Itu. Oke, sekarang yang selanjutnya. Apakah antum sekarang ingin rajin ngaji, tahajud, sholat, nunggu maradun mufsidah, sakit yang merusaknya? Ya. Subhanallah, ketika sakit, ya. Saya kemarin nengoknya ke rumah sakit. Ya Allah, macam-macam. Dari mulai masuk rumah sakit sampai keluar itu yang ada. Meskipun antum dalam kondisi lapar. Alhamdulillah ya Allah. Bini'matihi tatimmus shalihat. Apalagi antum perdalam lagi. Antum sesekali tengok rumah sakit kanker. Ya Allah, yang sakit kanker ini. Astagfirullah. Alhamdulillah Pak, saya makan jagung enak. Gitu kan. Itu singkong melepuh kan gitu kan. Subhanallah. Kanker mata, kanker paru, itu antum. Udah. Kepinginan antum yang sebelum masuk rumah sakit pingin ini pingin itu hilang. Apalagi ngelihat kematian. Makanya betul kata Rasulullah SAW, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat suatu yang menghancurkan kelezatan. Karena itu menundukkan kepala kita, membuat kita tawadhu. Makanya katanya Al Hasanul Basri, laulas salasatu ma yutati'ul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena 3 perkara manusia tidak mau menundukkan kepalanya alias tawadhu. Yang pertama miskin, yang kedua sakit, yang ketiga mati. Makanya sekali-kali nggak punya duit itu penting, ya Bu ya. Oh nggak jawab tuh, Ibu. Sekali-kali nggak punya duit itu ojo ngetumbel, ya tenang aja, nanti juga datang utangannya. Gitu. Oke. Kenapa ini sekalian? Menunjukkan kita itu miskin, yang kaya itu Allah, sehingga kita bisa mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Allah lah yang kaya lagi terpuji. No, gitu. Yang keduanya sakit. Masya Allah, lihat preman yang Masya Allah tatunya segede ember. Kalau masuk angin gimana? Lemprek juga. Itu mas ngapa mas? Iya masuk angin dikeroi kan, dikeroan. Apalagi sakit yang tadi, subhanallah, menunjukkan yang kuat, yang sehat, yang afiah, yang tidak tertimpa cacat sakit kecuali Allah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Itu. Nah, yang ketiganya mati, makanya sekali-kali mati itu penting. Dan sekali-kali nggak punya duit penting, sekali-kali sakit penting, sekali-kali mati penting. Caranya kata Imam Al-Qurtubi 4 di dalam kitab Tadhkirahnya. 1, merenungin kesalahan dan dosanya lewat hadir ke majelis ilmu. Mas, antum merenungi kesalahan, cacat dosa tanpa majelis gak mungkin. Yang bisa menunjukkan dosa itu ilmu. Gitu. Makanya orang itu kalau sudah tidak ada ilmu, dosa itu semuanya kecil, remeh. Yang gede pun diremehkan, apalagi yang kecil. Karena di situ diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang berbagai macam warna-warni dosa dan akibatnya, tobat dengan berbagai macam manfaatnya, dan berbagai macam rona-rona sakaratul maut dan kematian. Yang kedua, kita melihat orang yang sedang sakaratul maut. Pak, sama dengan mati Pak kita. Lihat aja orang yang sedang sakaratul maut. Kita sedang mati bersama dia sesaat.
Tidak ada kalimat yang bisa terucap. Mata semua mendelik. Semuanya memperhatikan bagaimana orang ini lepas dari kehidupannya. Pada saat itu kita akan merenungi kematian. Pada saat itu kita akan menyadari semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga ya. Melihat orang yang mati meskipun gak sakaratul maut. Kenapa? Karena disitulah ibrah, pelajaran yang kita bisa petik. Nah, yang keempatnya melihat tempat orang-orang mati dikubur, yaitu apa? Pekuburan. Yang ini setiap saat bisa antum lakukan. Kalau sakaratul maut nggak gampang, orang mati juga nggak gampang. Tapi gampang sekali mendapatkan kuburan. Makanya ketika kita saat kunjung ke kuburan, ziarah, kita baca apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu. Masya Allah. Itu ya. Makanya. Nah, ini tadi atau kita mau umroh, mau sedekah, nunggu mautan mujizah, kematian yang sudah disiapkan tadi saya jelaskan. Lu mau sedekah aja nunggu mati, keterlaluan. Aw haraman mufnida, atau nunggu masa jumpu yang sudah tidak berdaya. Mau berangkat kajian gak ada yang dorong. Coba. Itu. Kadang-kadang Masya Allah kalau sudah tua Pak, semuanya menurun kan. Pandangan menurun, pendengaran menurun, kekuatan menurun. Yang tinggi cuma 3, kolesterol, trigliserid, asam urat. Tuh yang naik ya kan gitu. Itu menurun. Kebanyakan duduk susah berdiri. Kelamaan berdiri susah duduk. Loh Pak, orang tua itu Pak jalannya kembali kecil. Makanya tips jalan orang tua gak boleh langkahnya lebar-lebar. Gini aja. Itu. Kayak anak-anak. Jangan jengkang. Iya. Karena sudah tidak seimbang. Makanya tips jalan orang tua, apalagi di tempat-tempat licin, kecil-kecil aja. Jangan crok begitu, jengkang. Waduh. Ceglakan gitu, bisa stroke kan? No kan? Makanya di sini nanti kita akhiri dengan jangan tulul amal wa taswir, ya. Atau Masya Allah mau sedekah ke kajian Cipaganti aja nunggu Dajjal keluar. Masya Allah. Ini yang keberapa? Ini kelima. Nunggu Dajjal keluar. Mas, engkau ayo mas, nih Dajjal masuk Bandung. Itu aku keluar sedekah. Ya Allah mas. Mau sodakoh, mau ngaji ke Cipaganti aja nunggu Dajjal keluar, barangkali ada Dajjal ngaji sama Ustadz Abu Haidar. Kan gitu. Auzubillah. Ya, fadajjalu fasyarrun ghaibun yuntalor. Dajjal adalah keburukan gaib yang sedang ditunggu oleh semua manusia. Enggak ada kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yakhrujud dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi. Kata Rasulullah SAW, Dajjal itu hanya keluar pada saat umat agama itu tipis, orang berpaling dari ilmu. Iya. Dan sekarang sudah mulai. Kan orang kalau sekarang dikasih agama yang kereng-kereng kan nolak kan Pak. Waduh, dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit karam. Terus yang bilang, ya halam lah, gitu dah, halam. Yang haramnya nggak terlalu kenceng-kenceng, halam. Jadi tipis, maunya itu yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, yang gampang-gampang. Duh, ini belum keluar loh Pak, dan tandanya masih jauh. Itu aja sudah Dajjal itu keluar pada masa tipisnya agama, orang berpaling dari ilmu. Loh antum nunggu Dajjal keluar, mau iktikaf, mau umroh. Udah deh, nanti umroh sama Dajjal. Alhamdulillah. Ada anak nanti mas mulai ngapal Al-Quran kalau sudah Dajjal keluar. Itu
Subhanallah sekarang. Atau fasa'ah nunggu kiamat, fasa'atu adha wa amar. Sangat dahsyat dan mengejutkan. Tuh. Hadirin sekalian, sekarang kalau memang begitu, jangan kita dibunuh oleh tentara iblis yang paling dahsyat, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Maka Itu Syaitan. Tidak ada tentara iblis yang paling dahsyat kecuali dua. Yaitu apa? Panjang angan-angan dan apa? Panjang angan-angan, tulul amal, wa taswif, menunda-nunda. Jadi hadirin sekalian, ini tentara iblis yang paling bahaya. Jadi kalau sekarang Ifrit, itu kecil Pak. Ifrit aja pada zaman Nabi Sulaiman itu pernah menjadi pegawainya Nabi Sulaiman. Dan Ifrit ketika ditugasi oleh Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Balqis mengatakan apa? Inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku di dalam memindahkan singgasana Balqis qawiyun, punya skill, aminun amanah. Ternyata Ifrit itu tahu syarat untuk kerja. Apa? Skill dan amanah, profesional dan amanah. Duh, itu lihat. Kenapa Ifrit yang begitu jahat jadi amanah? Karena rajanya amanah. Nah, itu siapa? Sulaiman. Sama dimanapun Pak, ternyata institusi perusahaan atau sekarang ini apa, kantor, kalau sekarang pemimpinnya itu bersih, kantornya itu bersih, maka yang jelek-jelek, yang Ifrit-Ifrit itu jadi amanah. Kalau sekarang rusak, yang amanah-amanah jadi Ifrit. Itu rusak semuanya. Makanya saya sering katakan, institusi kantor perusahaan yang bersih itu seperti mobil baru. Ada emur kendor aja ketahuan. Tapi kalau sekarang institusi itu rusak, institusi itu korup, itu seperti mobil tua. Jangankan emur kendor, bannya copot nggak ngerti. Malah nanya, Mas, iku bane sopo? Kok di depan gelondong, depanmu loh Mas. Itu. Kok nggak ngerti? Itu. Saya tanya loh, kok dia ketangkep itu? Kan anak buah bapak. Iya dek, saya cara ngantor. Kan gitu, aduh, hancur. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dari sini kita sebagai seorang mukmin harus punya prinsip min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan seseorang itu bisa meninggalkan suatu hal yang sia-sia. Nah, di sini saya tutup, saya closing dengan 10 perkara sia-sia yang telah digariskan oleh Imam Ibnu Qayyim cukup apik. Masya Allah, ada 10 perkara sia-sia yang harus kita hindarkan. Supaya kita tidak kejebur ke dalam tulul amal wa taswif. Sehingga kita hancur. Jadi kita bukan mengatur kehidupan, diatur kehidupan. Kita sekarang bukan menggiring, tapi digiring. Ya, akhirnya hadirin sekalian, kita tahu-tahu pada ujung umur kita tidak membawa apa-apa. Dan ini bahaya. Itu. Dakwah aja Pak, yang sudah baik. Kalau kita nggak mengatur, itu bisa hancur seorang dai. Itu kan gitu. Ngaji kan sudah baik. Kalau nggak antum atur, bisa juga merusak. Gitu. Nah, yang pertama yang perkara dianggap oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim ya adalah amalun la yu'mal, ilmun la yu'mal bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Pertama, sia-sia. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan itu pohon gak berbuah. Makanya ancaman di dalam Al-Quran dan Sunnah bagi orang yang punya ilmu tidak diamal gitu banyak. Di antaranya adalah atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu merintahkan kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal yang baca kitab itu kamu?
Bahasa kasarnya Al-Quran surat Al-Baqarah ini, Pak, afala ta'qilun, punya utek enggak kamu? Itu bahasanya loh, kasar banget loh. Utek punya enggak? Enggak logis. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti orang menyalakan dimar atau lilin, membakar, menghancurkan diri sendiri untuk menerangi orang lain. Makanya jadi orang itu, jadi seorang pencerah itu jangan sampai seperti sepeda beko, nerangi depan jalan terang sekali, badannya sendiri gelap. Itu ilmun la yu'mal, itu bahaya. Makanya gini Pak, antum perhatikan seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Battah dari Abu Bakar, tidaklah ada sunnah yang nyampe kepada saya melainkan saya usahakan untuk saya amalkan meski hanya sekali. Supaya apa? Supaya merasakan bersama sunnah dalam hidup ini. Coba ya, meskipun sekali. Kemudian yang kedua, jam berapa ini selesainya Pak? Jam berapa? 11. Ya udah, kita akhiri jam 2 aja. Oke. Sekarang yang kedua, wa amalun la ikhlasa fi wal i'tida. Perkara yang sia-sia yang keduanya adalah amal yang tidak ada unsur ikhlas dan ittiba. Sekarang antum beramal gak ada ikhlas, sia-sia. Gak ada ittiba, sia-sia. Gak ikhlas, sia-sia. Gak benar, sia-sia. Ya, makanya ikhlas dan benar. Saya insya Allah ahli sunnah itu sudah jelas benar ittiba. Cuman ikhlasnya Pak, ikhlas itu dahsyat. Makanya sampai dan susah. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alastu syai'an asyadda minal ikhlas. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku perbaiki kecuali niat saya untuk ikhlas. Sehingga Fudail bin Iyad mengatakan beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Nggak bodoh saya repot itu. Beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal. Contoh, mas aku nggak ngaji, kok takut dikatain orang sok santri, sok alim, sok ngerti. Nggak ngaji karena orang kan? Nah itu bahaya juga. Di sana nggak ke masjid nanti takut dilihat orang. Karena orang. Ada orang yang ingin menjaga riya. Ya salah namanya. Jamaah pasti ke masjid. Siapa yang nggak ngelihat? Pasti dilihat. Ada orang juga tawadhu. Saya sana nggak mau azan karena amal ibadah saya nggak mau didengar orang. Mana ada azan nggak didengar? Itu kan gitu. Itu. Masya Allah Pak, saya itu sering mengumpamakan antara ikhlas dengan ittiba itu azan. Ikhlas karena Allah, nggak ada muadzin yang digaji. Ittiba, coba antum adzan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, sah nggak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh nggak? Kenapa? Karena simple, nggak ditunjukkan oleh dalil. Jangankan itu Pak, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aja salah. Tolong diperhatikan muadzin-muadzin yang kadang saya temukan menambah wa. Padahal di dalam seluruh riwayat tentang adzan gak pernah ada kalimat wa. Makanya termasuk kesalahan di dalam adzan, di dalam buku kesalahan-kesalahan adzan adalah menambah wawu di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Simpel. Makanya dari sini juga gampang kita menjawab, boleh nggak kita membaca sholawat ketika tasyahud? Apa? Allahumma sholli ala sayyidina. Nggak boleh. Karena simpel, tidak ditunjukkan dalil. Kan cuma sayyidina Pak. Kan Rasulullah kan
tokoh penguasa. Iya benar. Allah juga Ta'ala kan? Salah nggak Allah Ta'ala? Enggak, di luar azan. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, kita kasih sholawat, salah nggak di luar azan? Enggak. Tapi ketika Allah Ta'ala di dalam azan, salah. Ketika Sallallahu alaihi wasallam dalam azan, salah. Begitu juga Sayyidina ketika tasyahud, salah. Karena tidak ditunjukkan dalil. Itu dalil, Pak. Kita itu hidup dengan dalil, hidup beragama. Contoh aja sekarang ini. Ludah dengan kencing, bedanya apa? Sama-sama bacin. Kalau nggak percaya gue ludahin loh. Gitu. Mau gue ludahin? Bacin, apalagi ludahnya orang puasa kan bacin. Kenapa? Ludah suci, kencing najis. Dalil. Gitu loh. Iya nggak? Kita nggak bisa logika. Wah, logikanya ludah harusnya najis, Pak. Bacin banget kok. Buktinya orang kalau diludahin sama dikencingin masih mendingan dikencingin kan gitu. Asal lo gue dikencingin anak bayi tuh masih mendingan, denger. Coba gue kencingin lo masih enteng, gue ludahin lo gimana? Kesel kayak gitu. Tapi ternyata ini juga sama. Banyak orang yang komen aneh-aneh ketika saya menurunkan di Facebook kencing unta. Apa bedanya kencingnya unta sama pardi? Dalil. Kencingnya pardi najis, kencingnya unta suci, dalil. Pernah nggak minum? Oh, berbotol-botol saya. Enak, seger. Ya. Bahkan menurut penelitian bisa membunuh sel-sel kanker. Terus mengimun pankreas, hati. Masya Allah, banyak faedahnya. Itu. Apalagi yang kencing subuh itu, Masya Allah. Kencing pagi-pagi itu paling bagus. Makanya kalau mau ini subuh-subuh, setelah subuh berangkat ke kandang unta, langsung minum kencing unta. Saya tanam minum setengah botol 600 tuh. Langsung keluar semuanya. Bersih. Itu. Ternyata rahasianya kalau dicampur dengan susunya itu baunya hilang. Itu. Hilang. Kalau enggak, antum bisa diikutin lalat sampai hotel. Gitu. Itu ya. Dan rasanya gimana? Ya kencing lah gimana. Antum nanya mas strawberry. Ada yang nanya, Ustaz rasanya gimana? Ya kencing mas. Cuma kalau antum minum diseduh dengan itu apa namanya, dengan susunya, hilang. Netral. Itu caranya. Antum tuangin, jangan banyak-banyak ya, 2-3 sendok. Kemudian diseduh yang anyar. Susu habis merah, si kencing itu baru diambil. Itu bagus. Gitu. Selamat minum kencing unta. Gitu. Ada yang aneh. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, perkara yang sia-sia yang ketiganya adalah wa malun la yunfaqu minhu, harta yang tidak pernah diinfakkan. Hadirin sekalian, biarpun orang tersebut kaya raya, mungkin dapat nomor sekian seluruh Indonesia, seluruh dunia, tapi tidak pernah infak sosialnya tidak ada, maka itu harta sia-sia. Makanya harta itu bukan seberapa banyak yang kita genggam, tapi seberapa banyak yang sudah kita keluarkan kepada orang lain. Contoh aja kecil mas. Sekarang antum punya tetangga atau ada orang kaya samping rumah asongan, yang satu pemulung beca. Ini nggak pernah mengeluarkan duit kepada orang lain. Yang kaya juga sama nggak statusnya? Yang pedagang asongan, yang tukang becak, yang sekarang kaya raya, sama-sama nggak keluar, miskin dia pak. Makanya Allah memotivasi kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 265 ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwah. Jadi perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya dalam rangka mencari ridha Allah dan mengokohkan iman, itu seperti taman di atas bukit. Fa'asabaha wabilun, kemudian
Kena hujan. Fa'atat ukulaha di'fain, akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dari yang di daratan, yang di rendah. Fa'illam yusibha wabilun fatal, minimalnya kenapa? Ada 2 hasil, karena kalau nggak ada hujan minimal embun. Lihat saja, tanaman-tanaman yang di puncak gunung itu lebih subur, lebih bagus daripada yang di dataran biasa. Dan betul, harta itu seperti tanaman di puncak kalau diinfakkan. Sebaliknya, Masya Allah Pak, subhanallah ya. Hanya sekedar memberi hutang sama orang, itu sudah nilai sendiri. Apalagi dimaafkan. Masya Allah, ada cerita keikhlasan seorang yang bersaudara. 2 saya kasih contoh di sini. Mudah-mudahan waktu cukup. Nanti nggak perlu tanya jawab, biar 10 selesai ya. Karena nggak ada pertanyaan maka nggak perlu dijawab. Ya oke. Yang pertama, dia minjem uang kepada saudaranya 1000 dirham. Di suatu kampung yang nyebrang laut. Kemudian dia janji, fulan insya Allah saya akan kembalikan bulan ini, tanggal ini, hari ini. Ketika kapal nanti ada ke sana. Pada hari hanya ternyata kapal tidak ada. Akhirnya dia tidak mau ingkar janji, merusak persahabatan karena Allah. Ambillah dia kayu, dilubangin, kemudian uang 1000 dirham itu dimasukkan ke dalam lubang tersebut, lalu ditutup, dilepas. Ya Allah, hantarkan ini kepada pemiliknya tepat waktu, karena saya telah berjanji dan saya tidak ingin ingkar janji ya Allah. Sementara tidak ada kapal sampai detik ini. Akhirnya dilepas. Temannya yang di seberang sana sedang mencari kayu. Biasa, orang pantai gak mungkin punya hutan lebat, cari pantai, cari kayu-kayu untuk masak, lewat sampah-sampah yang berserakan di pinggir pantai. Dipungutlah, ternyata ada uang dan surat. Kemudian temannya tersebut langsung mencoba untuk klarifikasi. Naik kapal, sampailah di tempat temannya yang minjem uang tersebut. Wahai fulan, kenapa kamu gak datang? Pura-pura gak dapat uang itu. Loh, mohon maaf, saya terus terang pada hari harus mengembalikan. Sampai hari ini belum ada kapal juga. Dan sudah saya titipkan ke kayu. Alhamdulillah fulan, ini kayunya. Iya. Lengkap 1000 dirham bersama surat kamu ada di kayu ini. Langsung pulang. Keikhlasan bisa menggerakkan benda mati. Apalagi benda hidup. Antum hidup gak? Keikhlasan mampu melakukan suatu perkara yang sangat dahsyat. Coba si pelacur dimasukkan oleh Allah ke surga karena memberi minum anjing. Berkat keikhlasan dia turun naik dan ibanya dia kepada hewan tersebut yang kehausan. Lagi, ada 2 orang yang jual beli tanah. Bismillah. Jadi setelah selesai jual beli, ternyata setelah diolah tanah itu ada guci besar berisi emas. Dan itu jumlahnya tidak 1-2. Ya, akhirnya pembeli tersebut datang kepada penjual, fulan, saya temukan guci bersama emas isinya semuanya. Ambil. Karena saya beli kamu tanah bukan guci emas. Allahu Akbar. Coba kalau kelas kita. Ada. Diam. Ada. Tapi sang pembeli tanah apa? Wahai fulan, saya sudah menjual tanah bersama seluruh isinya yang ada. Ambil. Allahu Akbar. Ketika sosial itu dihiasi dengan keikhlasan, tidak ada persengketaan, tidak ada hasad, dan tidak ada saling gesek, saling gasak, saling gosok. Nikmat Pak. Udahlah, biar itu peliknya kartu kredit, gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok, dodo.
Waduh, hutang gua akeh. Itu biar itu sana. Ya kan, ilmunya kartu kredit gesek, kartu, gasak, barang, gosok, dodok. Kan gitu. Nah, akhirnya apa? Ini barang mewah. Yang pembeli nggak mau nerima, yang penjual nggak mau nerima. Akhirnya apa? Hadirin sekalian, mencari penghakim, penengah. Kira-kira ini pasnya milik siapa? Ketemulah seorang yang dianggap bisa menjadi penengah. Wahai fulan, yang penjual, kamu punya anak enggak? Kok nanya anak? Tuan, ya jawab aja. Ya Tuan, saya punya anak laki. Lah kamu juga punya anak enggak? Alhamdulillah punya anak perempuan. Udah, kawinkan anak kamu pakai biaya ini harta karun ini. Udah, akhirnya diterima dua-duanya. Subhanallah, lihat keikhlasan menghasilkan suatu yang dahsyat apa pernikahan di atas sunnah, ketenangan, kedamaian, dan biaya didatangkan oleh Allah tanpa dari dua-duanya. Coba, kalau antum kan ngumpulin 2 tahun nggak ngumpul-ngumpul kan gitu, itu juga nggak kawin-kawin. Itu cobalah kita itu gali yang gini-gini seperti ini supaya ada karomah, ada suatu pertolongan yang di luar akal pikiran kita. Karena apa? Keikhlasan. Sekarang yang keempat, yang sia-sia, yang keempat adalah wa qalbun farihun min mahabbatillah, hati yang kosong dari cinta kepada Allah. Pak, hati sia-sia adalah hati yang kosong, tidak ada kecintaan kepada Allah, tapi yang numpuk adalah cinta kepada dunia. Kalau sudah seperti itu Pak, padahal hati itu kan penentu seluruh kehidupan. Ala inna fil jasadi la mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalb. Kalau hati ini isinya cinta kepada dunia, cinta kepada syahwat, maka seluruh tubuhnya akan ngarah ke sana. Begitu juga kalau isinya itu mahabbatullah, rindu kepada Allah. Ya. Yeah. Makanya kita isi hati itu kan ada 3. Hati sehat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, harta enggak manfaat. Ketika hati selamat. Hati selamat itu apa? Kata Abu Utsman An-Naisaburi, hati selamat adalah selamat dari bid'ah, tenang dengan sunnah. Itu hati sehat. Kalau hati antum sekarang kok malah tenang dengan bid'ah, enggak kersang dan enggak suka sama sunnah, itu sudah sakit. Tuh. Dengar musik senang, dengar Quran, aduh perih. Sakit itu. Tuh. Terus kemudian hati sakit. Nah, yang terakhir adalah hati mati. Jadi makanya jaga hati kita itu selalu dia cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada caranya nanti poin yang ke-6. Sekarang sia-sia yang kelima adalah wa badanun mu'attalun min ta'ati wa mahab wa khidmatihi, badan yang kosong dari ketaatan dan pelayanan kepada Allah. Jadi badan dari atas sampai bawah ini enggak pernah digunakan untuk ketaatan dan pelayanan. Melayani Allah. Tangan kita, kaki kita. Bahkan Yahya bin Mu'ad mengatakan, man sarra bi khidmatillah sarral makhluk bi khidmatihi. Barang siapa yang senang melayani Allah, maka Allah akan bikin senang makhluk melayani dia. Itu loh. Jadi hadirin sekalian, jangan kita ini sekarang banyak menjadi pelayan budak-budak nafsu kita, manusia kita untuk hal yang sia-sia. Tapi melayani Allah jarang. Di antara badan yang kita gunakan ketaatan, kita gunakan untuk taklim sekarang ini, kita gunakan untuk sholat berjamaah, kaki datang ke masjid, mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mulut kita gunakan untuk zikir pagi dan sore. Itu namanya badan yang makmur dengan ketaatan dan melayani Allah. Intinya kita sekarang jaga Pak. Siapa yang jaga hubungan dengan Allah, dijaga hubungannya dengan makhluk. Itu insya Allah. Nomor 6.
cinta yang tidak terikat dengan ridho yang dicintai. Makanya dari sini hadirin sekalian, dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Oleh karena itu, siapa yang mencintai Allah tanpa merhatikan cinta Allah, itu kosong. Belum tentu orang yang mengaku cinta itu dicintai oleh sang pencintanya, yang kekasihnya. Makanya kullun yadda'i waslan bil laila wal laila lam tuqirru bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan itu. Karena apa? Tidak cukup orang mengaku cinta Allah kalau tidak dicintai. Dan tanda cinta Allah, kata Rasulullah, kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa? Dengan melaksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau enggak, kosong. Makanya tanda cinta Allah itu para ulama, ketika kita itu satu, mengamalkan atau berucap suatu yang mendatangkan ridho Allah, satu. Kalau enggak, diperintah oleh Allah. Kalau tidak, dipuji oleh Allah. Kalau tidak, dijanjiin surga oleh Allah. Kalau tidak, dijanjiin pahala oleh Allah. Makanya amalan apapun kalau tidak ada salah satu di antara 5 ini, jangan antum klaim dicintai Allah, dan antum jangan klaim sekarang sedang mencintai Allah. Diridhoi Allah enggak? Diperintah enggak? Dipuji enggak? Ada surganya enggak? Contoh, ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannah minal abwabi thamaniyati syi'ti. Perempuan mana saja yang sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, dikatakan masuklah surga dari pintu derapan mana saja. Berarti mentaati suami dicintai Allah gitu. Jangan suami itu diayelin aja. Yang di sono, di Jakarta kebanyakan. Di sini enggak. Di sini enggak banyak. Ya enggak gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak mencoba untuk mempermak. Sekarang apa yang dilakukan suami itu bagian daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Enggak gitu loh. Jadi kadang-kadang majunya emosinya, majunya ngeyelnya, majunya mujairnya. Itu. Makanya lakinya akhirnya mendingan mancing. Lihat ikan mujair adem kayak dedek diem. Yang sana mendingan ikan mujair dipancing enak, kayak dedek diem, dilihat manis kan gitu. Aduh itu. Oke. Jadi hadirin sekalian, sekarang nomor 7 masalah waktu. Nomor 7 adalah waktun mu'attalun an istidraki faritin au ikdina birrin au qurbatin. Waktu yang kosong tidak digunakan untuk ngejar kekurangan, menutup kekurangan, ngejar kebaikan. Harusnya di sekalian waktu kita ini hanya untuk 2, nutup kekurangan, mencoba untuk mengukir kelebihan, kan gitu Pak. Dalam hal apapun itu kan kerja itu cuma 2. Nutup kekurangan, mencari kebaikan, kan gitu. Nah, kalau bisa setiap saat itu waktu, makanya dari sekalian wal asri. Allah ketika mengomentari waktu itu rugi, wal asri innal insana lafi khusr. Illa berarti pada dasarnya orang di dalam proses zaman waktu ini rugi. Illa alladzina amanu 4 kecuali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in marra fid dunya illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurullah. Tidaklah penghuni surga itu nyesel ketika masuk surga. Enggak ada Pak penghuni surga nyesel masuk surga, kecuali atas satu, yaitu saat-saat berlalu dia tidak zikir kepada Allah. Makanya antum biasakan zikir mutlak, ya, yang didominasi oleh 7 yang sering saya rekomendasikan berdasarkan dalil. Yang pertama ya dzal jalali wal ikram. Yang keduanya salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiganya la haula wala quwata illa billah. Yang keempatnya adalah astaghfirullah wa atubu ilaih.
Kalau kita bikin lengkap, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenamnya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. 4 kalimat zikir paling terbaik setelah Al-Quran. Yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca oleh 2 kekasih Allah saat krusial Nabi Ibrahim mau diceburkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad mau diancam, diserang ribuan pasukan, selamat dua-duanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, saat krusial dakwah mau diancam oleh masyarakat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Antum terancam PHK, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikah ketahuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasti ketahuan. Oke, sekarang yang ke-8. Wa fikrun yajuru fi ma la yanfa. Pikiran yang melanglang tanpa ada kemanfaatan. Apa? Pikiran yang apa sih namanya? Ngelamun ya. Itu termasuk perkara sia-sia. Ngelamun. Ya Allah. Kapan saya bisa kayak Nabi Sulaiman? Ngelamun itu, Mas. Kapan ya saya itu ngelamun? Boleh tamanni. Kata Rasulullah SAW, idza tamanna ahadukum falyuksir fa innahu da'a rabbahu. Jika di antara kalian itu berharap, itu maka perbanyaklah karena kalian berdoa. Tapi jangan sampai itu ngelamun gitu loh Pak. Alias harapan, cita-cita, angan-angan antum itu mungkin direalisasikan. Itu nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah, jika kalian berangan-angan, hendaklah perbanyak karena sama dengan berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kawin 4. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu doa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah yatim piatu sebanyak-banyaknya, jangan 10. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya pesantren yang gratis. Ya Allah, itu angan-angan gak apa-apa. Tapi jangan ngelamun. Nomor 9 sekarang, wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ilallah. Yaitu melayani orang yang pelayanan itu tidak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada kalimat yang indah dalam kitab Al-Akhlaq Wasir tadi karya Imam Ibnu Hazm. Jangan sekali-kali antum menyusahkan diri kamu menyenangkan orang lain, nggak ada ridha Allah di situ. Ngapain? Tuh antum kasih garis tebel. Jangan sekali-kali antum nyusahin diri antum nyenengin orang, nggak ada ketetapan syariat di situ. Contoh, antum nyusahin diri antum naik pohon kelapa untuk tahlilan. Ngapain saya? Nah, nih, ridho Allah nggak ada, syariat nggak merintah. Antum susah kalau nyawa sampai melayang jihad, perintah Allah nggak? Nah itu. Nyusahin orang, Masya Allah, antum ngatur sandal-sandal kajian, parkir-parkir kajian. Syukur-syukur Masya Allah setiap jamaah dibelikan makan padang. Gitu. Harusnya begitu. Anak itu kadang-kadang kritik kajian sunnah di mana melarat. Di mana-mana melarat. Itu. Pak, saya itu Pak, kalau ngaji di Malaysia, di Singapura, di luar negeri itu, Masya Allah. Di depan pintu itu semua jenis minuman ada. Makanan disiapkan, tapi beli. Nah, maksudnya antum gratisin separuh di sini gitu loh. Minimal gini loh Pak, anak kasih mudah-mudahan nanti kajian berikutnya kalau lagi kecelakaan begini, ini kan kajian kecelakaan ini. Depan pintu sono ada termos untuk kopi, yang sono teh gitu. Jadi jamaah itu keluar masuk itu minum kopi jadi melek kajian gitu loh. Terus apa lagi ada kue-kue kecil gitu. Masuk kue hanya untuk walimah aja. Nggak pantas emang untuk kajian Pak? Pantas kan? Nah itu. Nah berpikir sosial. Kalau Jumat barokah itu udahlah banyak.
Kajian berkah apa? Nasi bungkus. Diawali aja nasi kucing dulu lah. Itu baru ningkat nanti nasi sederhana. Ya kan gitu. Karena belinya di warung sederhana gitu. Oke, itu. Dan itu pahala, Masya Allah Pak, pelacur ngasih minum anjing loh. Antum gimana? Anjing. Loh, saya ulangi lagi ya. Apalagi ngasih minum orang ngaji. Itu. Nah, gue kerengin aja sekalian. Kalau diumpamakan sampai anjing juga enggak berbuat keterlaluan udah. Mau diapain lagi? Kan mentok tuh perumpamaan ya, itu. Oke, yang ke-10 terakhir ya. Wa khaufuka wa raja'uka liman nasiyatu biyadillah. Termasuk sia-sia adalah takut berharap kepada orang makhluk yang dia itu di umbun-umbunnya di tangan Allah. Jadi takut yang sia-sia, harap yang sia-sia adalah kepada siapa? Makhluk. Berharaplah kepada Allah. Makanya sering saya katakan, mengadu sama makhluk itu jatuhnya kadang ghibah, tapi kalau mengadu kepada Khalik jatuhnya pasti ibadah. Kalau begitu, banyaklah mengadu sama Allah Khalik. Ya Allah, coba antum adukan. Ya Allah, orang tua saya sampai sekarang ya Allah belum sholat. Nah, ibadah antum. Coba sekarang adukan sama tetangga antum. Ya Mbak, suami saya sampai sekarang Mbak. Ghibah enggak? Ghibah. Makanya di sini kita banyak mengadu. Makanya di dalam hadis ini athar syaraful mar'i qiyamuhu fil lail. Kemuliaan seseorang itu di dalam qiyamnya lail. Wa izzuhu, izzahnya itu istighna'uhu 'anil nas. Tidak butuhnya kepada manusia. Bergantung itu melelahkan. Kecuali bergantung kepada Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah kepada zat yang tidak pernah mati, hidup terus. Siapa? Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Saya kira cukup, insyaallah. Kalau ada pertanyaan, ya enggak apa-apa. Kalau enggak ada lebih baik. Oke, sekarang ada 2 pertanyaan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah seperti yang Ustadz tadi sampaikan, pikir sunnah, muslim pikir, apakah ini mengajak kepada golongan? Intinya, mau pikir Islam, mau pikir sunnah, antum tanya dulu, ada enggak kegiatan itu dalil yang menjanjikan keutamaan pahala dan surga? Contoh ilmu, man salaka thoriqon yaltamis fi, jelas. Ada enggak siapa yang megang setang dapat pahala 5, naik sadelnya 10, ngogleknya 15, jadi semuanya 50. Kita sekarang berbicara soal masalah waktu Pak, manfaat enggak? Umur, untuk apa? Kegiatan. Jadi intinya saya tidak memberikan satu garis kecuali tolong jangan sia-siakan umur, waktu, tenaga antum. Prinsip saya nggak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya. Titik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana berbuat kebaikan tapi supaya tidak riya? Satu, supaya kita terhindar riya. Itu tipsnya. Beramallah satu amalan yang banyak tidak dianggap populer oleh makhluk manusia. Contoh, menjadi tukang sapu masjid. Itu enggak populer. Iya enggak? Bahkan kalau ngelamar pun enggak diterima. Mas, kerjanya apa? Marbot, ya kan? Tapi subhanallah, mulia. Dalilnya, Rasulullah ketika terjadi kematian, wafatnya seorang tukang sapu masjid, dicari Rasulullah. Sampai disolatin di atas kuburannya. Karena sudah dikubur beberapa lalu. Terus kemudian buang amal kebaikan antum seperti buang hajat. Nggak inget lagi. Antum ingat 5 hari lalu? Enggak kan?
Udah. Terus kemudian yang ketiga, sembunyikan amal baikmu seperti menyembunyikan amal buruk antum. Artinya ketika antum beramal buruk, bagaimana berusaha untuk menyembunyikan, iya enggak? Supaya enggak diketahui orang. Seperti itu juga amal kebaikan. Selanjutnya, jangan antum upload di sosmed. Apapun tujuan antum, kecuali kalau itu antum melakukan aktivitas sosial, amanah dari orang lain. Itu. Kalau diri antum sendiri, nggak usah disebutin, nggak usah diupload. Kadang-kadang diupload gambarnya dibagi 100, padahal cuma 3 kresek. Baginya gambarnya lebih banyak daripada kreseknya kan. Nah itulah. Terus kemudian yang berikutnya, antum coba renungkan balasan orang yang sekarang amal karena Allah dengan amal karena manusia dapat apa? Itu renungkan terus ya Allah. Anak amal karena manusia dapat apa? Paling banter parcel itu pun lumayan. Kadang-kadang kartu lebaran tok. Harganya cuma 5.000. Sementara surga, pahala, antum begitu nafikan. Enggak. Terus kemudian antum sering baca ayat-ayat hadis-hadis tentang keutamaan ikhlas. Nah yang terakhir, antum sering baca sirah, biografi orang-orang yang ikhlas seperti tadi. Insya Allah antum akan termotivasi. Cukup? Ini antum ada yang tanya? Enggak? Ada yang tanya? Ya, silakan. Ini Pak, langsung saya kasih Pak. Padahal belum jelas namanya. Iya, iya. Kan di daerah saya masih ya belum sunnah. Tapi saya suka masjid itu cuma satu-satunya. Tapi saya ada kajian nanti malam. Saya mau hadir, kan nggak nyambung, nggak hadir, nggak ikut berjamaah sisanya. Baik. Ini pertanyaan dilematis. Memang banyak seperti ini. Ya, kajiannya apa Pak isinya? Oh, maulutan. Jadi ini ikut kajian mulutan. Nggak ikut sholat isya. Caranya simple, antum datang pas qomat. Sholat sunnahnya di masjid, di rumah. Nah, itu jalan terbaik. Atau antum sholat di masjid lain. Untuk menanggulangi sosialisasi, antum datang di acara-acara yang mubah. Contoh walimah mubah. Sunatan mubah, akikah mubah. Antum datang. Sakit tengok. Lahiran ya nengok kan. Dengan cara seperti ini antum tidak dicing manusia makhluk langit baru turun kemarin hari. Itu ya. Ada lagi? Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Ya. Beliau bertanya dari Jaka di Jawa Timur, Ustaz. Ada yang mengatakan di Jawa Timur bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk mempercayai ilmu nujum. Itu bukan karena salahnya ilmu nujum tersebut, tapi justru saking benarnya ilmu nujum tersebut, Ustaz. Karena Rasul khawatir kepada umatnya lebih percaya ilmu nujum daripada kepada Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini termasuk statement Kiai Keblinger. Memang di Jawa Timur itu banyak. Alhamdulillah anak selamat. Coba kalau nggak ngerti sunnah mungkin kayak mereka juga. Jadi orang-orang aneh-aneh itu kebanyakan dari Jawa Timur. Itu anda melihat yang kus-kusan itu kan, kus ini. Intinya gini, Pak, jangan menerka Allah. Ini kan menerka sesuatu yang ada di dalam diri Allah yang kita nggak tahu. Artinya apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, Rasul di dalam Sunnah, itulah yang diinginkan Allah.
Selain itu nggak ada, kita diem. Makanya Imam Asy-Syafi'i menegaskan nu'minu billah wa amma ja'anillah wa ana muradillah. Saya beriman kepada Allah dan beriman setiap apa saja yang datang dari Allah dan beriman dengan apa yang diinginkan Allah. Kalau Allah menginginkan bahwa ilmu nujum itu buruk, sudah titik, jangan ditafsiri. Sebetulnya itu lebih baik takut Allah nanti atau Rasulullah SAW takut umat ini berpaling tidak menyembah Allah malah menyembah bintang karena saking bagusnya. Ini kan menafsiri keinginan Allah di luar semuanya. Dan kami beriman kepada Rasul dan setiap apa yang datang dari Rasul dan dengan cara yang diinginkan Rasulullah. Ini di dalam semua hal, termasuk asma wa sifat. Contoh, Allah menginginkan semayam, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Udah, jangan ditafsiri keinginan yang lainnya yang Allah tidak membunyikan, menyebutkan di dalam Al-Quran dan Rasul di dalam Sunnah. Pertanyaannya, dari mana antum tahu bahwa Allah menginginkan tadi? Sebetulnya nujum itu saking benernya gitu kan gitu. Saking bagusnya sampai Allah melarang supaya nggak menyembah bintang, malah menyembah Allah. Dari mana itu antum tahu? Ngibul berarti. Itu nerka. Ya sekarang nerka-nerka manusia itu aja nggak bisa kok semuanya isi hati manusia, apalagi sekarang Allah. Terus kemudian yang kedua Pak, memang di akhir zaman nanti banyak tokoh-tokoh keluar pendusta nyeleneh, ya, mengatakan dengan ra'yunya, yaquluna bi ara'ihim, ya, yaqisuna al-umuru bi ara'ihim, mengkiaskan perkara-perkara agama itu dengan ra'yunya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis, alaikum balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aitum suhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'sarata wa ijabi dhi ra'yin bi ra'yi. Kamu harus tetap amar ma'ruf nahi munkar sampai kamu melihat hawa nafsu diikutin, ya, bakhil ditaati, dunia diunggulkan, dan orang kagum dengan pendapatnya sendiri, menampik wahyu. Padahal wama yantiqu 'anil hawa, siapa yang sekarang ini bicara atas dasar hawa nafsu maka jatuhnya di kesesatan. Siapa yang berbicara atas dasar wahyu maka jatuhnya di kebenaran. Itu aja, nggak ada pilihan, sesat benar, hak batil. Sumbernya kalau nafsu pasti kesesatan, kalau wahyu kebenaran. Bagaimana agar terhindar dan tidak termasuk pada golongan orang-orang munafik? Masya Allah, betul Pak. Ini sedikit saya mencoba untuk agak melebarkan masalah nifak. Nifak itu penyakit kronis. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Sifatul Munafikin, virus paling berbahaya dan penyakit kronis yang ada nempel pada akidah umat Islam. Dan nifak itu semua isinya adalah dusta. Dan munafik itu kalau dalam keadaan kuat melakukan 6, ya. Memutuskan silaturahmi, mendustakan, ingkar janji, melakukan kerusakan, dusta, itu semuanya, ya. Terus tapi kalau dalam keadaan lemah cuman 3. Khianat terhadap amanahnya, dusta dalam bicaranya, ingkar dalam janjinya. 3 ini nggak dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Taib, nifak itu berkata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Sifatul Munafikin ini, berdiri di atas 2 kaki. Dusta sama pencitraan. Dalam bahasa Arabnya itu al-kadzib war riya. Riya pencitraan sebetulnya, riya itu pencitraan. Kadzib dusta, itu kaki nifak.
Dan pernah ada seorang berdoa di samping Hudzaifah ibnul Yaman bilang begini, ya Allah hancurkan kaum munafikin. Kata Hudzaifah, jangan berdoa seperti itu. Kalau orang munafik ini hancur, kita berjalan di muka bumi tidak ada teman. Artinya apa Pak? Kebanyakan, ya nggak ngelanjutin. Kebanyakan munafik. Makanya antum lihat di dalam Al-Quran ketika Allah setelah menurunkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sikap manusia terhadap Alkitab terbelah menjadi 3. Mukmin 5 ayat, kafir 2 ayat, munafik 13 ayat. Allah menjelaskan orang munafik perlu 13 ayat. Padahal kafir cuman sawaun alaihim a'andartahum am lam tundir, cuma 2. Mukmin 5 sampai faulaika humul muflihun. Munafik 13. Dan Masya Allah sekelas Umar takut sifat tersebut. Makanya Hudzaifah yang diberikan oleh Allah nama-nama munafikun oleh Rasulullah, Umar bin Khattab memaksa untuk bertanya, wahai Hudzaifah, tolong jujur dan saya tidak akan nanya setelah ini. Apakah nama saya termasuk ke dalam nama-nama munafik? Coba lihat. Makanya Ibnu Abi Malikah mengatakan, saya ketemu hampir 30 sahabat takut kemunafikan. Nah, supaya terhindar dari sana, satu, antum berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Itu Masya Allah. Ini hadis sahih. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq. Yaitu apa? Sikap memecah belah, pecah. Wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Terus ulang. Terus kemudian antum juga sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Karena itu nifak-nifak yang samar dalam akidah itu bisa muncul dalam hati kita. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ketiga, antum sidq ma'allah. Usahakan antum jujur terus sama Allah. Meskipun dibohongin orang. Dikatakan pembohongan. Yang penting aku jujur sama Allah. Latih terus. Makanya Pak, ada seorang 3 yang terlambat perang kemudian di backlist oleh Rasulullah. Di antaranya siapa? Ka'ab bin Malik. Bersyukurnya dia kepada Allah atas diterimanya taubat, berjanji tidak akan pernah berdusta seumur hidup. Dan itu kata beliau paling berat dalam hidup saya. Jujur sama Allah. Ya kita berusaha jujur dalam sholat kita. Mau sholat yang sih jujur gitu loh. Jangan sholat mikir kantor, itu berarti nggak jujur. Sholat mikir janda, nggak jujur. Jujur nggak? Lebih besar dunia daripada Allah, itu nggak jujur antum. Terus kemudian yang berikutnya, antum hindari dusta sekecil apapun. Biasakan. Jangan berdusta sekecil apapun. Itu. Karena kalau antum sekarang sudah ada pada amanah dikhianati, sekecil apapun itu sudah pintu nifak masuk. Bicara dusta, pintu masuk meskipun remeh-temeh. Itu. Dusta sama anak, dusta sama istri, dusta sama tetangga itu. Terus kemudian tadi janji ingkar. Itu kan. Lalu yang berikutnya, untuk supaya kita tidak tercemar sifat munafik, antum sering-sering baca surat Al-Baqarah, surat At-Taubah. Kenapa Pak? Karena di situ membongkar sifat-sifat nifak lengkap
Makanya di antara para ulama memberi nama surat ini Al-Kashifah. Karena menyingkap seluruh kenifakan di dalam kitab itu. Di dalam surat itu. Kemudian yang terakhir, hindari antum bergaul dengan orang-orang munafik. Orang-orang suka bohong, suka ingkar janji, suka khianat, hindari. Terutama penipu. Penipu itu paling munafik. Penipu, munafik. Gitu. Sampai dirinya aja ditipu, suaranya dirubah. Kan itu, Masya Allah. Suaranya di ini. Penipu itu paling munafik. Dan Allah mengatakan, innal munafikina lakadzibun. Munafik itu pasti berdosa. Berdusta. Saya kira itu pas jamnya, kurang 4 menit untuk persiapan macam-macam. Dan saya juga undur diri kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan kajian pada pagi sampai menjelang siang ini bermanfaat. Dan Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.